Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan Anda saudara pendengar dimanapun Anda berada. Halo, bagaimana kabar Anda pagi hari ini, pemirsa dan pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, maksimal kita untuk melaksanakan aktivitas pagi kita ini. Dan menemani aktivitas pagi Anda hari ini akan kami hadirkan selama kurang lebih hingga pukul 6 pagi nanti dalam gelaran Fajar Hidayah. Awali hari dengan kajian pagi. Dan hari Selasa ini kita akan dibimbing bersama Ustadz Dr. Insinyur Didik Djoko Susilo STMT IPM yang sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar bagaimana, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Mas Ali Rahman sehat juga. Insya Allah sehat walafiat juga. Dan kita juga harapkan yang demikian adanya, Anda yang di rumah sehingga bisa nyaman mengikuti acara hari ini tentunya. Kita akan berikan kesempatan Anda pula untuk bergabung nanti. Silakan nanti kita terima via telepon maupun WA. Namun kita akan simak terlebih dahulu paparan dari Ustaz Didik. Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim babarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita lagi setelah mati kita semalam, yang masih tetap menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang meyakini bahwa dirinya adalah ciptaan Allah, dirinya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti pasti akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nilai keyakinan itu, atau sering kita katakan iman itu, merupakan satu nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba yang terpilih. Tidak semua hamba dalam kehidupan ini menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Banyak yang dalam kehidupan di dunia ini karena terperdaya oleh kesenangan dunia, maka lupa kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kehidupan ini ada sikap-sikap, perilaku-perilaku yang diambil yang berbeda antara orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tentu akan senantiasa berupaya bagaimana agar hidupnya menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menurunkan petunjuknya kepada manusia melalui Rasulnya. Khusus untuk kita, umat akhir zaman ini tentu merujuk kepada diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau Allah turunkan, melalui beliau Allah turunkan firman-Nya, petunjuk-Nya, Al-Quranul Karim, kitab yang insya Allah kalau manusia mau mengikuti maka akan membawa manusia dari gelap gulita kepada cahaya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Itu yang Allah kehendaki, bahwa dengan kitab ini yang Allah turunkan kepada nabinya, itu akan mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya. Ya, semua nabi Allah utus ya dengan membawa kitab ini itu untuk mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya. Ila siratil azizil hamid, kepada jalannya Zat yang maha perkasa dan maha mulia. Kepada Darussalam, kampung keselamatan gitu. Maka barang siapa yang mau menerima petunjuk Allah,
wujud menerimanya tidak hanya sekedar lisan mengakui saya beriman, saya Islam, tetapi dalam hidup tidak mau menggunakan petunjuk Allah. Maka bahasanya ya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka kalau datang dariku petunjuk, kitab Allah, Rasul yang Allah utus, ya, maka faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka barang siapa yang mau mengikuti petunjuk tersebut, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka dia tidak merasakan ketakutan, dia tidak merasakan kekhawatiran, kesedihan gitu. Maka dikatakan di situ adalah orang-orang yang mau mengikuti, tidak sekedar mengaku-ngaku, tidak sekedar lisannya mengucapkan saya orang iman, saya orang Islam, tetapi tidak mau mengikuti petunjuk Allah, tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti teladan-teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau begitu maka dia tidak akan merasakan jalan-jalan kepada kampung keselamatan, kebahagiaan. Dia tidak akan berada di dalam cahaya, tetap saja hidupnya dalam kegelapan. Siapapun, apakah itu manusia dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, yang sering ketika kita belajar dikatakan zaman jahiliyah ya. Rasulullah SAW diutus ya kurang lebih 1500-an tahun yang lalu, di mana manusia berada pada keadaan jahil, bodoh, jahiliyah gitu kan. Orang tidak mengerti nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai tatanan peradaban yang mulia, di mana pada saat itu kemuliaan mungkin diukur dari banyaknya harta, kedudukan, keturunan dan seterusnya gitu. Sehingga ada kelas orang-orang yang bangsawan, kemudian ada kelas mungkin orang rendah, budak pada saat itu. Tetapi kemudian dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dihilangkan. Kebodohan, kejahilan itu dihilangkan. Pemenuhan syahwat itu kan ya, itu dihilangkan. Ada tatanan, ada aturan yang Allah turunkan melalui Rasulnya ya, dengan petunjuknya di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim, dengan teladan-teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai yang terbawa, maka kemudian akan muncul nilai keadilan, nilai kejujuran, nilai amanah gitu, nilai kesetiaan dan seterusnya begitu. Nah, ataupun di zaman sekarang yang orang mengatakan zaman modern, tetapi kita lihat bahwa kehidupan kita kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk Allah, tidak mau mengikuti teladan-teladan dari Rasulullah, sama kita pun akan jatuh kepada perilaku-perilaku jahiliyah gitu. Perilaku-perilaku kebodohan gitu. Dan ini betul-betul kita saksikan sekarang ini begitu. Orang dengan mudahnya membunuh orang lain karena emosi, karena motif ekonomi, ingin menguasai harta. Dan pembunuhan yang dilakukan pun juga seringkali di luar nalar kita, di luar akal kita. Dibunuh, dimutilasi, dibuang, dan kadang-kadang pelakunya adalah orang-orang yang terdekat begitu. Karena kreditnya tidak disetujui, melakukan penculikan, pembunuhan gitu. Karena emosi, marah, melakukan pembunuhan dan seterusnya. Nah, ini kan perilaku-perilaku jahiliyah gitu. Karena ingin mendapatkan ekonomi, maka apapun dilakukan, tidak peduli halal, tidak peduli haram, tidak peduli itu harus berzina, tidak peduli itu harus mengambil yang bukan haknya, menjarah dan seterusnya. Dan itu perilaku-perilaku yang tidak dilakukan oleh manusia-manusia jahiliyah dulu saja, tetapi manusia pada kehidupan kita sekarang juga bisa terbawa ke sana. Dan faktanya dalam kehidupan kita sekarang kita banyak jumpai itu. Kenapa itu? Jadi tentu kemudian kita harus merujuk kepada ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini. Oh Allah, sejak Quran ini diturunkan, bahkan misalkan kaitannya dengan pembunuhan, itu Allah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 itu menegaskan ya, ketika terjadi
konteksnya pada saat itu satu kasus pembunuhan yang pertama ya, anaknya Nabi Adam alaihissalam itu. Allah kemudian tetapkan min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Ini petunjuk Allah yang mari kita perhatikan betul ya. Karena dengan demikian itu maka kami tetapkan kepada Bani Israel bahwa sesungguhnya barang siapa yang membunuh jiwa bukan karena dia membunuh ataupun berbuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia sudah membunuh manusia seluruhnya gitu. Kan luar biasa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberi tuntunan kepada kita. Membunuh satu jiwa itu seperti membunuh seluruh manusia. Bayangkan kalau seseorang membunuh manusia seluruhnya gitu. Dosanya seberapa? Bagaimana besarnya? Ada ketika kemudian kita memperturutkan keinginan kita, hawa nafsu kita, apakah karena keinginan ekonomi atau karena kita suka pada seseorang kemudian tidak mendapat balasan, itu kemudian terdorong untuk membunuh orang itu. Maka ini tentu suatu perbuatan yang luar biasa di dalam pandangan agama kita, di dalam petunjuk kita. Maka bagaimana kita mampu mestinya menahan diri gitu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa besar ini. Ya. Maka di dalam surat yang lain misalkan Quran surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadaballahu alaihi wa la'anhu wa adalahu adzaban adzima. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam selama-lamanya di dalamnya. Murka Allah dia dapat, laknat Allah dia dapat, adab yang besar gitu loh. Maka nilai-nilai keimanan ini perlu betul-betul kita tanamkan pada diri kita gitu loh. Nilai iman ini nanti yang akan mengendalikan kita ya, menahan kita untuk memperturutkan hawa nafsu yang kemudian menjerumuskan kita kepada jurang kehinaan. Ketika kita melakukan larangan Allah ya, apalagi yang termasuk di dalam dosa besar, membunuh, berzina, ya, syirik, itu kita jatuh kepada jurang kehinaan. Yang Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya itu muliakan kita, angkat derajat kita sebagai manusia, makhluk yang beradab, makhluk yang berakal gitu, pada derajat yang paling tinggi. Tetapi ketika kita mengabaikan petunjuk Allah ini, jatuhlah kita kepada derajat yang paling hina. Sudah apapun ketika itu larangan Allah Subhanahu wa taala, kita langgar, maka kita betul-betul turun derajat, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang gitu. Ya. Ketika kita memperturutkan hawa nafsu kita, ya, misalkan pada tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh agama kita, oleh petunjuk Allah, maka jatuhlah kita kepada lembah kehinaan. Hina di mata manusia, hina di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka betul-betul mari kita perhatikan petunjuk-petunjuk Allah. Allah pun Subhanahu wa taala pun memberikan ya satu contoh, misalkan kan kadang-kadang orang, saya tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan marah saya sehingga kemudian melakukan peristiwa-peristiwa kemaksiatan itu, pembunuhan itu misalkan begitu. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita ya. Misalkan kalau kita itu pengen menjadi hamba Allah yang baik, yang bersegera kepada ampunan Allah, yang dijanjikan jannahnya Allah yang seluas langit dan bumi, Allah sifatkan alladzina yunfiquna fis-sarai wal dharra wal kadiminal ghaid wal afina 'anin nas. Orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pingin betul-betul memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang alladzina yunfiquna fis-sarai wad dharra.
orang yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaid, orang yang mau menahan nafsu marahnya, amarahnya ditahan, tidak dilampiskan pada jalan-jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala gitu. Hatinya lebih longgar, wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang begitu. Maka kemampuan menahan emosi, menahan marah itu ada pada diri orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul mengharapkan janahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap marah kemudian dilampiaskan, apalagi sampai kemudian melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita banyak belajar mestinya dari teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memaafkan, bagaimana beliau berkasih sayang, itu menjadi teladan-teladan kita. Maka hamba-hamba Allah yang beriman, yang senantiasa menjadikan Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Ayo perhatikan, dekatkan kita dengan petunjuk kita gitu loh. Jangan abaikan. Jangan karena kita memperturutkan hawa nafsu kita lupa bahwa kita orang iman, kita orang Islam, kita punya petunjuk Quran sehingga kita tidak mau mendekatkan diri kepada petunjuk-petunjuk ini. Nah, ini jalan kita. Quran itu tidak sekedar kita baca dapat ilmu, kita baca dapat pengetahuan. Ya, ini petunjuk hidup kita. Ya, ini jalan hidup kita gitu. Yang mestinya kita titi ya kehidupan kita itu dengan memperhatikan petunjuk atau guidance dari Quran ini gitu. Nah, maka jadikan Quran ini sebagai bagian hidup kita untuk betul-betul memahami ya. Dimulai dari membaca, mengerti artinya, memahami, yang kemudian kita letakkan di depan kita. Kalau kita mau melangkah, tanya pada Quran itu. Ya, apakah kalau kayak melakukan begini itu seperti sebagaimana yang dituntunkan oleh Quran? Atau ini bagian dari yang dicegah, dilarang oleh Quran gitu. Nah, harusnya ada dalam hidup kita, maka bersyukur ketika kemudian kita bangun di pagi hari, kita sudah mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan waktu kita untuk buka nih petunjuknya. Buka ini, baca Quran ini gitu. Tidak sekedar baca kemudian ngumpulin supaya dapat ganjaran banyak, itu tidak. Karena Quran ini petunjuk hidup kita. Kita harus melangkahnya itu mengikuti Quran gitu. Maka dibaca, diperhatikan gitu. Ya, ketika kita kemudian membaca ayat-ayat Allah itu, kok yang saya lakukan beda dengan yang Allah perintahkan, maka segera luruskan, perbaiki gitu loh. Saya kalau ngomong kasar nih, suka marah ini, suka mendendam ini, coba lihat bagaimana petunjuk Allah, bagaimana petunjuk Rasul itu. Ketika Allah sebutkan tadi misalkan wal kadhiminal ghaid, orang yang Allah cintai, orang yang Allah masukkan ke dalam ampunannya, ini orang yang mampu menahan marah. Kalau kita, kok saya kalau marah kemudian melampiaskan dengan lisan saya, dengan tangan saya, dengan kaki saya, coba cegah. Siapa sih kita? Kemana sih kita? Kan kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau nanti di soal saya perintahkan kamu ya untuk jaga marahmu, jaga emosimu. Kamu marah kemudian lisanmu mengucapkan kata-kata makian, kata-kata kotor, tanganmu mukul ini, kakimu nendang ini gitu. Nah, maka ini bagaimana kita luruskan lagi, segarkan kita lagi bahwa kita hambanya Allah, orang yang beriman, orang yang Islam. Bagaimana hidup kita? Apakah sudah betul-betul mengikuti petunjuk dari Allah, contoh dari Rasul-Nya? Bagaimana dalam kita hidup? Apakah sudah mengikuti ke sana? Ini nanti yang membuat kita tadi yang Allah sebutkan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kehidupan kita begitu. Dunia berubah, betul. Dunia menjadi modern, betul. Tetapi nilai-nilai kehidupan ini insya Allah ya tetap sama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena selamanya, dulu, sekarang, dan yang akan datang, Rob kita, Tuhan kita ya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Orang-orang dulu ketika meninggal kembali kepada Allah, ya kita kalau meninggal akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tata nilai itu, ya petunjuk-petunjuk Allah itu, mari kita yakini dengan betul bahwa ini jalan yang mestinya kita ikuti gitu. Sehingga mencegah kita dari berbagai perbuatan-perbuatan yang memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turunkan petunjuknya. Ya. Orang memandang kemuliaan dari jabatan sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah tidak melihat jabatannya, orang melihat kemuliaan dari ketampanan, kecantikan, sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak lihat dari situ. Ya. Allah lihat apa yang ada di dalam hati kita dan amal kita. Itu kan gitu menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ila ajsamikum gitu. Ila amwalikum, enggak. Allah tidak lihat bentuk jasmani kita, bentuk tubuh rupa kita, harta kita juga enggak gitu. Malagi yang duru ila qulubikum, tapi Allah lihat apa yang ada dalam dadamu, dalam hatimu, wa amalikum, dan amalmu. Amalmu, amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, amal-amal ketakwaan, atau sebaliknya gitu loh. Amalnya amal-amal kemaksiatan, kekafiran, kefasikan, kemunafikan. Ya celaka kalau begitu. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo saya mengajak, mengingatkan untuk kita bersama ya, ketika mengawali hari ini kembali bagaimana kita rujuk kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Azamkan bahwa saya akan menjalani kehidupan saya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, insyaallah. Bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar yang menyimak kesempatan pagi hari ini, dan tentunya kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Akan kami terima pemirsa partisipasi dari Anda baik secara telepon maupun tertulis di 02716793000 maupun WA 08112553000. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam gelaran Fajar Hidayah pagi hari ini. Saatnya kami terima atensi dari Anda untuk telepon di 02716793000 dan untuk tertulis ataupun telepon via WA kami terima di 08112553000. Saya akan bacakan terlebih dahulu pemirsa yang sudah masuk ke redaksi kami. Yang pertama ini dari Bapak Santriawan. Ustadz bertanya bagaimana hukum bagi semua karyawan di kantor yang kadang aturannya tidak sesuai dengan Quran hadis, seperti birokrasi yang tidak baik. Apakah mereka ikut berdosa karena tidak memudahkan urusan manusia tapi justru mempersulit? Padahal di surat Al-Maidah 49:50 hukum buatan Allah yang paling benar. Iya. Demikian. Jadi bagi seorang mukmin tentu wajib berkeyakinan bahwa yang paling baik, paling benar itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini sudah menegaskan itu, sudah memberikan kepada kita tata kehidupan yang akan membawa kita kepada keselamatan, kebahagiaan yang tadi sudah kita bahas itu paling baik begitu. Nah, ketika kemudian kita dalam kehidupan manusia, kebersamaan kita dalam muamalah ini, boleh manusia membuat tatanan, membuat aturan ya, kalau yang kaitannya dengan muamalah itu prinsipnya adalah selama tidak bertentangan atau tidak melanggar larangan Allah itu tidak masalah, boleh saja membuat kebijakan, membuat aturan ya. Misalkan contoh jam pelayanan itu misalkan itu kan urusan muamalah, urusan dunia. Jam pelayanan dari jam 8 sampai jam 4 sore begitu, itu tidak masalah, biasa begitu ya. Jadi aturan-aturan dalam kehidupan muamalah itu kan prinsipnya selama tidak ada larangannya dipersilahkan gitu. Nah, misalkan tadi yang ditanyakan yang mempersulit itu. Nah, konsep di dalam agama kita itu adalah yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan buat susah gitu. Nah, birokrasi kita itu sebenarnya aslinya aturannya kan begitu gitu loh. Dipermudah, jangan dipersulit gitu loh. Ya. Tetapi kemudian yang terjadi di lapangan sebenarnya bukan aturannya, tetapi orangnya yang mempersulit gitu. Nah, maka disitulah kemudian kita mesti perbaiki diri kita gitu loh.
Apakah kita itu mempermudah atau mempersulit begitu? Karena aturan-aturannya sudah harus syarat-syarat sudah dipenuhi, kemudian mestinya selesai keluar. Tetapi ada oknum-oknum yang pengen mendapat keuntungan. Ini kalau tidak membayarnya, maka tidak dikeluarkan suratnya. Nah, itu yang menjadi masalah kan begitu. Maka yang terjadi, hadis Nabi SAW, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, sesuatu yang mempersulit urusan orang, mempersulit umat, maka perbaikilah. Perbaikilah. Nah, memperbaikinya kita urutkan tadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, siapa yang melihat kemungkaran maka perbaiki biyadi, pertama begitu, dengan kekuasaanmu. Kalau Bapak tadi berada pada kedudukan sebagai pimpinan, maka kemudian apa ini yang bikin susah orang, apa ini yang membuat sulit orang, maka ayo aturannya panjenengan perbaiki gitu. Kalau yang bikin susah anak buah kita, ya anak buah kita yang kita perbaiki. Jangan suka mempersulit orang gitu. Kalau kita mempersulit orang, jangan kalau kalau nanti Allah persulit kehidupan kita, Allah persulit kita nanti di akhirat begitu. Karena Allah juga ingatkan barang siapa memudahkan urusan seseorang, maka dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah gitu. Nah, tapi ketika misalkan, saya bukan pimpinan ini, saya pegawai biasa, ya ada di sana, ya. Kemudian fa'ilam yastati fabilisani, maka kalau kita tidak bisa, maka dengan lisan kita gitu loh. Tidak bisa dengan kekuatan kita ya dengan lisan kita. Kalau misalkan itu aturan di kantor kita, menurut kita ini kok menyusahkan ya, aturannya ini membuat orang yang mestinya segera mendapat haknya jadi nggak dapat haknya. Coba sampaikan kepada pimpinan, sampaikan di dalam forum rapat-rapat itu, ini kita aturan kayak gini ya, aturan seperti ini itu nyusahkan orang, nyusahkan yang kita layani, nyusahkan yang sedang ngurus ini ya, dan seterusnya begitu. Ayo, apa enggak bisa tuh kita perbaiki, ayo dalam musyawarah. Aturan yang bikin kita sendiri kok ya, kenapa enggak kita perbaiki supaya jadi lebih jelas, jadi lebih mudah gitu, jadi orang merasakan kenyamanan dan seterusnya. Membuat nyaman orang yang kita layani itu menjadi bagian amal soleh kalau kita lakukan karena iman kita kepada Allah gitu. Yuk perbaiki begitu. Nah, misalkan dengan lisan kita, fa'ilam yastati fabiqolbi. Kalau itu juga tidak bisa, maka dengan lisan kita, dengan hati kita. Jangan kemudian ikut-ikut mempersulit gitu loh. Misalkan dalam kantor kita itu kok suasananya mempersulit orang, membuat orang bingung dan seterusnya. Kita mulai dari diri kita, jangan buat sulit orang. Jangan buat bingung orang. Kalau ada orang misalkan tidak tahu kemudian ingin mengurus sesuatu misalkan, ya kita tunjukkan, ini loh Pak, kalau ngurus syaratnya ini. Kalau syaratnya ini nanti Bapak ke sini. Nah, begitu. Insya Allah kalau dalam kantor-kantor kita itu sebenarnya sekarang semangatnya adalah memperbaiki birokrasi kita, mempermudah, memperlancar birokrasi kita. Kalau ada yang bikin susah-susah itu misalkan, itu kalau sekarang ya eranya media sosial, nanti direview. Kalau reviewnya hanya 1 bintangnya, itu berarti masalah gitu, instansi itu atau kantor itu gitu loh. Kan ada satu di kejadian di Solo kan ya, satu instansi begitu, reviewnya itu dapat jelek begitu. Maka pimpinannya datang, kenapa kok di sini reviewnya jelek begitu loh. Nah, diantaranya pelayanannya misalkan pegawainya judes-judes ya, tidak peduli dan seterusnya. Nah, maka kan kemudian pimpinan ini memperbaiki itu ya di Solo ini. Kemudian Bapak pimpinan ini datang memperbaiki. Ayo kalau melayani ya, namanya pelayanan itu kan sekarang sudah berkembang kan, apa itu istilahnya itu 3S itu ya, salam, sapa, senyum. Nah gitu. Orang dalam agama kita, senyum itu sudah dianggap sedekah gitu. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, senyummu ketika bertemu dengan saudaramu itu sedekah gitu loh. Kan orang nyaman ketika datang disambut dengan senyum, kemudian dijelaskan dengan baik, diarahkan. Karena orang datang mungkin tidak tahu ya, saya ke sini tuh mau ngurus itu gimana gitu. Nah, kalau kemudian di birokrasi pingpong sana pingpong sini kan orang jadi tidak nyaman, tidak suka. Nah, kita mestinya misalkan sebagai pegawai, sebagai apa begitu, ya
tadi basiru wala yasiru wala tuasiru, mudahkanlah jangan dibuat susah itu. Jadi layanan yang baik, insya Allah kalau dasarnya adalah keimanan kepada Allah, maka layanan kita itu menjadi amal soleh. Demikian Bapak ya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita beri kesempatan untuk Anda yang akan ingin dan akan bergabung via telepon, silakan di 02716793000 dan 08112553000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abu Syuhada ini. Ya, dari Abu Syuhada di Pontianak ya. Alhamdulillah. Silakan. Pontianak. Silakan. Sebelum saya nanya, saya sedikit menginformasikan bahwa di dalam 2-3 hari ini di NTR TV saya mengikuti lewat radio Persada itu gangguan sulitnya berat sekali gitu, hampir kadang-kadang tidak kedengaran, kadang-kadang terputus-putus. Jadi dalam waktu 2 hari ini gangguan sangat berat. Jadi itu sekedar laporan saya kawan. Kemudiannya untuk berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tausiahnya Pak Ustaz. Begini Ustaz, bagaimana kalau kita mengamalkan doa-doa dari hadis yang lemah lah begitu, tapi isi doanya itu bagus. Misal kata contohnya, kan kita kan habis ibadah sholat kan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kemudian ada tambahan tuh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatakhirina wa ja'alni min ibadika. Menurut kata beberapa ulama kan itu kan hadisnya kan lemah, tapi redaksi bagus. Misalkan jadi orang taubat, kemudian menjadi orang yang disucikan gitu. Doa itu kita amalkan. Itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah itu tergolong melanggar atau berdosa? Karena kita tarik untuk mengamalkannya itu karena doanya itu isinya bagus, tapi hadisnya lemah. Namun tausiahnya Ustaz, apakah bisa dilanjutkan untuk diamalkan atau kita hentikan? Karena kita kan juga takut kalau takut kalau Rasulullah melarang Ustaz. Jadi mohon tausiahnya Ustaz atas tausiah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mungkin masuk dalam hadis-hadis yang untuk menghasung, memotivasi beramal gitu ya, fadhil amal begitu. Nah, memang para ulama berbeda pendapat kaitannya dengan hadis-hadis lemah ini boleh nggak dipakai untuk fadhil amal gitu ya. Ada satu ulama sebagian yang berpendapat bahwa tidak boleh gitu menggunakan hadis dhaif untuk fadhil amal. Tapi ada yang kemudian membolehkan ya untuk menghasung, memotivasi amal gitu. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Kalau terkait dengan kasus yang Bapak tanyakan tadi, yang terkait dengan berdoa itu prinsip umumnya adalah boleh berdoa apa saja selama tidak mendoakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan keburukan, memutus silaturahim itu tidak boleh. Ya. Doa itu tentu sesuai dengan apa yang kita mohonkan, ya. Sesuai dengan apa yang kita pahami gitu. Jadi kalau kita berdoa tetapi hati kita tidak memahami apa yang kita doakan, tentu tidak betul, gitu, tidak boleh begitu. Nah, kalau misalkan biasanya kalau fadhil amal misalkan kalau berdoa ini nanti akan ada dapat ini, dapat itu dan seterusnya. Kalau itu hadisnya dhaif, jangan diyakini itu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kalau hadis itu dhaif, kita tidak boleh meyakini bahwa ini adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disepakati para ulama bahwa hadis dhaif tidak boleh dijadikan dasar untuk ibadah, ya. Ibadah madhoh itu yang sifatnya tauqifiyah, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini harus disandarkan kepada hadis-hadis yang sahih itu. Kalau misalkan doa, Bapak pahami lafadz isi doanya bagus, ya silakan berdoa. Doa itu boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi misalkan tadi ya hadisnya dhaif, ya jangan disandarkan bahwa hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
isinya bagus ya kita berdoa dengan isi doanya itu. Ya, mohon ampunan dari Allah, mohon digolongkan sebagai orang yang senantiasa bertobat dan seterusnya, itu baik, boleh silahkan digunakan untuk berdoa. Ya, seperti itu Pak Abu Syuhada. Jadi kalau hadis dhaif jangan kita yakini bahwa ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bapak. Ya. Kita beri kesempatan lagi, silakan di line telepon di 6793000 maupun WA di 0811 2553.000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tergabung, silakan langsung masuk. Dari siapa, di mana? Halo, sudah tersambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sri di Pacitan. Iya, betul. Iya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, yang saya tanyakan, dan kemarin ada kajian cabang, kami punya PR. Itu termasuk PR-nya yaitu mengenai sholat duhur dan asar yang dikerjakan Rasulullah pada waktu haji wada. Nah, yang dikerjakan Rasulullah sholat duhur dan asar menjamak itu pada waktu haji wada itu berlaku pada umatnya pada hari Jumat apa enggak, pada hari Jumat di masyarakat ini apa enggak, seperti Ustadz mohon tausiahnya. Yang ngasih PR siapa Bu? Ya. Yang ngasih PR siapa Bu? PR dari cabang Ustadz, kan kemarin ada yang tanya, ada siswa yang tanya begitu, tapi kita belum menemukan itu berlaku, hanya berlaku untuk Rasulullah apa berlaku juga untuk keseharian, misalnya musafir begitu, bila kita bepergian itu sholat Jumat itu bisa sholat duhur dan asar itu bisa dijamak pada waktu hari Jumat itu apa enggak, begitu. Begitu, mohon tausiahnya itu Ustaz, dan atas tausiahnya terima kasih. Itu ada di brosur itu Ustaz, brosur tanggal 15 bulan September 2019. Ya, itu terima kasih Ustaz, mohon tausiahnya dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri di Pacitan ya. Karena ini PR-nya cabang itu Ibu ya. Nanti saya sarankan dibahas dengan guru daerah yang ada di cabang di situ gitu loh. Nanti kalau kita bahas sekarang nanti itu nggak dibahas di cabang gitu. Jadi Ibu, kan di cabang itu ada guru daerah yang kita tugaskan ke sana ya. Jadi ketika ada yang bertanya seperti itu, kemudian masih jadi PR begitu, nanti Ibu baca lagi brosur, kemudian didiskusikan dengan ustadz atau guru daerah yang kita tugaskan ke cabangnya Ibu gitu. Nah, supaya nanti di cabang itu jadi diskusi, jadi bahan kajian yang kemudian dipahami bersama, kemudian diamalkan begitu. Nah, di situ Bu. Nanti kalau kita jawab di sini nanti cabangnya nggak jadi diskusi nanti gitu. Nanti ya didiskusikan dengan ustadz guru daerah yang kita kirim ke Pacitan ya, seperti itu Ibu. Nah, ini alhamdulillah. Jadi nanti di majelis-majelis kita, majelis-majelis ilmu kita memang jadi tempat itu. Tempat kita mengerti kebenaran, kemudian kita laksanakan kebenaran itu. Termasuk syariat-syariat yang kaitannya dengan ibadah mahdoh. Bagaimana ketika Nabi SAW haji itu, kemudian di Arafah, beliau sholatnya 2 rakaat. Jadi sholat duhur dan sholat asar gitu. Itu yang terjadi pada saat Nabi SAW wukuf di Arafah di sana gitu. Nah, silahkan nanti dikaji, dibahas bersama-sama di cabang. Biar itu menjadi bahan diskusi, bahan kajiannya di cabang, karena itu PR-nya cabang itu Ibu. Demikian Bu Sri yang di Pacitan. Iya, baik Ibu Sri. Kita ke WA Ustadz dari Pak Mahfud yang ada di Musyirawas. Ustadz, apakah boleh berwudu dengan tisu basah karena istri saya berjalan agak sulit, Ustadz? Jadi perintah Allah itu fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum. Misalkan syariat kita ketika kita mau sholat itu adalah berwudu pakai air
ya, kecuali kalau kita sakit atau musafir misalkan begitu. Nah sekarang kita mukim di rumah begitu. Problemnya apa? Problemnya ketika istri kita mau berwudu, biasanya kita ngambil air wudunya kan di keran-keran kita di kamar mandi ya, yang di belakang rumah misalkan begitu. Karena akses jalannya susah, maka mastata'tum kita adalah airnya yang kita dekatkan gitu. Kita berwudu itu tidak mesti harus pakai apa namanya keran pancuran begitu, atau dalam bak mandi yang ukurannya 1x1x1 begitu. Itu udah ambil aja air dalam wadah, dalam ember atau dalam baskom, kemudian dekatkan. Misalkan istri kita bisa duduk ya, kan tadi susahnya jalan ya, duduk bisa gitu ya, sambil duduk kemudian kita bawa dekatkan air ke dekat istri kita, sehingga kemudian beliau bisa mengambil air wudhu, mencelupkan tangannya, kemudian mengambil air untuk berkumur, membasuh muka begitu. Tentu beda dengan kalau airnya dalam keran mancur sehingga airnya mengalir kemana-mana, kan tentu tidak seperti itu. Itu mastata'tum yang bisa dilakukan, jangan dengan tisu basah gitu. Seperti itu ya Bapak. Jadi airnya yang didekatkan, dibawa dengan baskom, dibawa dengan ember, itu kita ikhtiar kita seperti itu ya. Kalau begitu kan harus ada yang bantu. Ya memang harus ada yang bantu gitu. Keluarga, suami, istri itu ya saling tolong menolong, saling bantu membantu di dalam taat kita kepada Allah. Orang tua dan anak itu ya saling tolong menolong dalam kita taat kepada Allah. Misalkan dalam menunaikan sholat ya, Bapak yang diuji istrinya yang sakit tidak bisa jalan, tapi dengan penuh kasih sayang agar istri saya tetap menjadi hamba yang taat kepada Allah, saya bantu airnya, saya ambilkan, saya dekatkan, kemudian dia berwudu dengan air dalam baskom yang kita dekatkan. Itu sabarnya Bapak di dalam menerima ujian ini, itu menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi apa yang insya Allah Bapak akan temui ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak lengah dari apa yang Bapak kerjakan. Payahnya Bapak, susahnya Bapak di dalam merawat istri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan dinilai oleh Allah, mendapat nilai yang jauh lebih baik dibandingkan misalkan orang yang tidak ada ujiannya. Nah, Bapak diuji dengan kesulitan, Bapak diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga mestinya kalau normalnya istri bisa wudhu sendiri ke belakang, tetapi ini Bapak harus bantu ambil airnya, dekatkan kepada istri sehingga istri bisa wudhu, sehingga istri bisa sholat, sehingga istri kita menjadi solehah, menjadi hamba yang taat kepada Allah, maka Bapak pun menjadi bagian dari hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesabaran pada Bapak dalam menjaga, di dalam menolong istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Dan Bapak yang dari Musyirawah, semoga yang disampaikan oleh Ustaz. Sekali lagi tadi sebagai penutup suara kita di pagi hari ini, menebalkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini, semoga menjadi catatan pelajaran untuk kajian pagi hari ini. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Insya Allah kita bersua di kesempatan yang lain Ustaz. Dan pemirsa, sampai di sini gelaran Fajar Hidayah menemani Anda semuanya. Insya Allah ketemu, berjumpa kembali di waktu yang lain dan tentu di channel yang sama. Saya Ali dan seluruh kerabat kerja pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.